Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zodiak Gemini, halo. Ini tentang dia ya. Seseorang yang pernah dealing sama zodiak Gemini. Ini lanjutan dari video dua hati. Jadi sebelum menyaksikan ini ada baiknya menyaksikan dulu readingan dua hati buat zodiak Gemini, seseorang yang pernah dealing sama zodiak Gemini, tentang dia. Sebenarnya dia pengen kembali gitu ya, pengen bersama, ada kesedihan yang dia rasakan. Cuman dia pernah curang sama zodiak Gemininya, jadi gimana mau bersama kembali ya. Zodiak Gemini masih mau menerima nggak tentang seseorang yang pernah curang sama zodiak Gemini? Ini kartunya, kita buka cerita keadaannya ya tentang dia. Ini akan ada kebaikan sebenarnya yang datang sama zodiak Gemini di dirinya dia. Cuman dianya udah baik belum, udah benar belum. Ini keadaannya ya, apa yang saat ini dia rasakan di keadaannya sedang apa saat ini gitu. Kenapa dia terus memikirkan zodiak Gemini? Kadang ada rasa rindu, ada rasa kangen gitu, pengen untuk bisa balik lagi bersama zodiak Gemininya. Ini kartunya, Kak, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan ya. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Gemini, esopan. Ini seseorang pernah berbuat curang ya, main belakang gitu, main sesuatu di belakang. Tapi saat ini apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia rencanakan, apa yang akan dia perbuat akan berbuah. Balik lagi ke zodiak Gemininya. Kalau dia ngusahain pengen dekat sama zodiak Gemini, tapi dia pernah ngelakuin kecurangan, apakah Gemini masih mau menerima tentang kedatangan dia, tentang keadaan dia, tentang keadaan dia mau bersama lagi zodiak Gemininya? Kita balikin lagi ke zodiak Gemini ya. Ada keinginan lagi nggak untuk bersama? Kalau seseorang di sini pernah berbuat curang di belakang, ini esopan loh. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia usahakan bisa berbuah. Kita lanjut ceritanya ya, seperti apa. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Kita lanjut ceritanya, Kak, seperti apa sih di keadaannya itu, apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia lakukan. Soalnya energinya energi esopan. Kalau orang di energi esopan mau ngedeketin zodiak Gemini, mau ngusahain zodiak Gemini, biasanya ada jalan untuk menuju ke situ ya, untuk menuju ke keinginannya. Kita buka aja keadaannya. Tapi ini tentang kecurangan, Kak. Ada kecurangan yang selalu dia ulang-ulang gitu ya. Berarti kecurangan berulang terus karena kartu tengahnya juga tentang kecurangan. Orang yang biasanya berbuat curang gini ngedeketin juga biasanya cara curang, dengan cara ngebohongin bisa gitu ya, nyari alasan-alasan apalah. Ini ada rasa lelah, capek di dirinya dia ya. Jadi gini, kenapa ini ada kecurangan, kayak dipermudah sama keadaannya. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia mau, kayak dipermudah sama keadaannya gitu. Makanya kartu yang pertama tadi keluar esopan. Ada kesedihan yang dia rasakan. Kita buka aja energi-energinya dulu ya, biar nggak bingung katanya. Ini keadaannya seperti ini, terus ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut. Gemini, yang dia rasakan saat ini ada penyesalan, tapi udah ada perpisahan ya. Sebelumnya ada Two of Cup, ke depannya ada Two of Cup. Nggak, ini keadaan sekitarnya, Kak, ternyata gitu ya. Ternyata seperti ini. Kita lihat aja nanti ya. Kita urut dulu dari pertama, kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh. Ini ada rasa lelah, capek di dianya. Apakah capek sama kecurangan-kecurangan yang udah dia perbuat gitu ya. Udahlah capek gitu, curang mulu gitu. Buat kali ini aku mau berbuat baik. Apakah seperti itu di pikirannya? Kita lihat aja dulu ya di keadaannya. Ini sebenarnya di keadaannya bisa bersama apa enggak gitu ya. Kalau untuk dicurangi ya berat, Kak. Kita juga nerimanya berat gitu ya. Apalagi ini kecurangan yang terus berulang. Walaupun di dianya ada kesedihan, ya sebenarnya biarkan aja kehidupan dia gitu ya. Sedih-sedih dia. Kenapa dia ngelakuin hal yang jelek di keadaannya gitu. Ini ada rasa lelah, capek. Capek gitu ya. Kayak terkunci sama perilakunya sendiri gitu, terkunci sama apa yang dia lakukan sendiri ya. Orang yang tadinya ngelakuin kesalahan ya emang harus ada hukuman ya. Ini yang ngalangin Dedet, dianya nggak mau buat mengakhiri hubungan ini gitu. Tapi dia nggak mau buat mengakhiri hubungan ini, tapi kesalahan terus diulang gitu, nggak bisa lepas dari kesalahan ini. Gimana mau bisa ngeikhlasin kita ya sebagai orang yang dicurangin? Susah buat ngeikhlasin apa yang udah dia lakukan di keadaannya. Terus
dia yang dia lakukan pengen udahlah berhenti tentang kecurangan, tapi nggak bisa, nggak mampu karena mungkin udah keterbiasaan ya. Ini di keadaannya ada kecurangan yang dia lakukan. Ini kecurangan tentang apa sih? Apakah tentang pihak ketiga gitu ya? Apakah kalau kecurangan tentang di hubungan, apakah di belakang dia main sesuatu yang lain dengan yang lain gitu? Ataukah kecurangannya tentang kelakuannya dia, bisa minum atau judi gitu ya? Itu hal-hal yang nggak baik, merusak dirinya sendiri gitu Kak. Kita buka ya, ini kecurangan apa sih yang dia lakukan dari segi keuangan Kak. Jadi kalau dari segi keuangan tentang kecurangan yang ngehalangin Temperan, kayak nggak dikasih kesempatan sama keadaan, targetnya kemana. Jadi gini Kak, as episode mulai mau bisa menerima keadaan. Jadi gini, kalau orang ada kecurangan dari segi keuangan, biasanya si uang gitu ya, dia ngusahain di kakak pura-pura nggak punya, pura-pura nggak ada gitu, tapi di belakang dia main kemana gitu, bisa dipakai buat segala. Sebenarnya kecurangan dari keuangan mah bisa buat main perempuan, bisa main laki-laki, bisa buat hiburan kemana, bisa buat apa gitu ya. Di kecurangannya itu nggak dikasih kesempatan untuk berbahagia, jadi nggak ada uang yang datang di saat dianya curang, di saat dianya ngelakuin kecurangan. Di keadaannya malah emang nggak dipermudah cara mendapatkan uangnya ya. Target kedepannya dia esopsod nerima kenyataan, nerima keadaan, ya udah mungkin kesalahannya dia dari keadaan itu gitu ya, makanya ada kesedihan di keadaannya. Tapi ini ada rasa lelah, capek Kak, capek lelah, tapi hal yang jelek di orang terus masih apa sih yang tahan gitu ya sama seseorang yang insaf tapi ngelakuin lagi, insaf ngelakuin lagi gitu ya. Kita juga nggak mungkin, kakak juga nggak kuat, mending pisah aja gitu ya, pikirannya seperti itu. Kita lanjut ya di keadaan ini, apa yang sebenarnya terjadi sama dia yang dia lakukan. Merenung, orang merenung di saat udah kena batunya, mungkin ya ada kepikiran tentang kesalahannya dia, cuman ada dedepil, ada sesuatu jelek yang belum bisa dia lepaskan dari keadaan ini. Jadi orang teh menyesal gitu ya, dari segi keuangan ini aku jahat ngerugiin diri sendiri gitu, ngerugiin diri sendiri. Tapi The Devil masih ada di sini. Yang namanya The Devil masih ada di situ ya, walaupun dianya ngerasa rugi, ngerasa udah kebentur sama keadaan, tapi tetap diulang lagi karena emang penasaran ya. Devil mah kayak bisikan-bisikan di keadaan itu, hayu kesini, wah hiburan, main gini, ternyata dilakuin, pas udah dilakuin udah ngelamun lagi gitu ya. Ini kesalahan di dirinya dia sebenarnya ya, sesuatu yang jelek terus dia lakukan di belakang ini semua, makanya hubungan nggak baik-baik aja. Di harapan udah ada perpisahan Kak, jadi gimana, mending udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu gitu ya. Walaupun dia masih berharap untuk bisa bersama ya, kalau dianya belum bisa berubah, mau gimana lagi. Di harapan Nine of Cups ini keadaan yang memaksa dia sendiri ya, buat waktu buat merenung biar dia punya tujuan kemana. Soalnya kalau terus-terusan di keadaannya seperti ini, emang dia nggak punya tujuan mau kemana arah tujuan kedepannya. Walaupun emang ada rasa kalau orangnya nggak baik seperti ini, buat apa gitu ya dipertahankan, udah ada perpisahan juga. Jadi sebenarnya kakak harus bersyukur sama keadaan bahwa udah dijauhin sama orang yang seperti ini gitu ya. Keadaan sebelumnya SOP Cup, keadaan sebelumnya SOP Cup sama-sama, mungkin kakak juga kena dibohongin, bisa dibohongin, dia jadinya ngikut apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Kakak ngikutin tuh, SOP Cup datang 2 kali, cuman lama-kelamaan kok jadi capek sendiri gitu ya, jadi lelah, kok perasaan nggak ada perubahan di keadaannya, makanya nyerah, udahlah nggak mempertahankan lagi buat hubungan ini, pergi aja dari hubungan ini gitu ya. Sampai-sampai dianya nggak bisa buat lepas karena emang keadaan sebelumnya ngerasain kebahagiaan saat bersama ya. Cuman kalau di dirinya terus aja ada kecurangan, mau gimana lagi gitu ya. Jalan terbaik ya seperti ini, biar jadi teguran ke dianya. Target kedepannya Peg of Fun, dia ngerasa ini bisa diperbaiki, ini bisa baik-baik aja, tapi ternyata setelah dia usahakan apa yang diinginkan nggak berbuah. Targetnya ya nggak sama-sama ngusahain, sebenarnya di keadaan ini malah yang ada permasalahan tambah gede lagi gitu. Jadi dia optimis, dia yakin kalau di
hubungan ini akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi, karena emang dianya mau ngelakuin kebaikan sama kakak gitu ya, ada niatan untuk baik. Cuman ya apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan malah sebenarnya akan menjadi masalah buat hubungan ini, buat keadaannya. Soalnya kejelekannya belum beres, belum bisa ngelepasin tentang kejelekan dia. Ini keadaan sekitarnya kakak mungkin ya lebih ke diam, energinya diam. Mending nyari ketenangan daripada berurusan sama orang seperti ini, mending nyari ketenangan. Walaupun targetnya ada cinta, ya emang kalau ada cinta seharusnya dia bisa mau berubah buat keadaannya, buat hubungan ini gitu ya. Kalau nggak ada perubahan berarti emang dia nggak cinta, emang dia sifatnya seperti itu gitu ya. Nggak ada yang bisa dirubah, nggak ada yang dirubah sama dianya, sama keadaannya. Ini yang ditakutin pergi, tapi mau nggak mau kakak harus pergi. Emang udahlah pergi aja gitu, walaupun berat. Mau bertahan seperti apapun orang di keadaan sini, kalau terus-terusan ngelakuin kesalahan, ngelakuin kecurangan, yang nggak akan ada baiknya kak. Justru keadaan ini memaksa kakak untuk perubahan di diri kakak, perubahan dianya yang curangnya untuk perubahan di dirinya dia, the empress. Mudah-mudahan dari teguran-teguran yang ada dia bisa sadar kalau emang ngelakuin kecurangan ya harusnya diperbaiki dulu sebelum dia ngusahain untuk bersama gitu ya. Seperti itu energi readingannya. Jangan takut kak sama keadaan, pasrah sama apa yang terjadi gitu. Semua yang terjadi di keadaannya pasti ujung-ujungnya di depannya akan ada kebahagiaan buat kakaknya. Walaupun emang mungkin sekarang berat buat ngelepas sesuatu yang mungkin kita inginkan gitu ya, tapi yang terbaik ya yang sekarang sedang dijalani ya pasrah sama keadaannya. Pasti di depan dipertemukan sama kebahagiaan yang benar-benar bahagia buat kakaknya. Terima kasih banyak readingannya udah nonton dari awal sampai akhir. Terus terima kasih juga yang udah belanja parfumnya ya, Rizky Parfum, di linknya atau di channel-channel online-nya, di toko-toko online-nya. Makasih banyak, silahkan check out aja, masih banyak promo yang ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.